诸位告辞。空间之力后所凝聚道则之力，在体内凝聚出一道空溃，岂能因此夺战？我们手轮得到你来插嘴了。你有神掌。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Material Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-494. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 493. Di hari Minggu kemarin, perselisihan yang terjadi antara Qin Chen dan juga Pangeran Feng Yulei telah membuat orang-orang Kekaisaran Xuan Yuan menargetkan Qin Chen. Karena bagaimanapun, ia telah membuat pangeran mereka ditertawakan. Kemungkinan besar, di alam Yu kuno mereka akan mulai bertindak. Akan tetapi, Qin Chen sama sekali tidak takut kepada ancaman mereka. Sesaat kemudian getaran pun mulai terjadi di tempat ini, yang mana akhirnya pintu menuju alam Yu kuno pun terbuka juga. Akan tetapi di sini mereka dikejutkan dan kemunculan dari kucing gemoy. Bahkan penjaga pintu tidaklah mampu untuk menangkap pergerakan cepat dari kucing gemoy. Para jenis pun satu persatu mulai masuk ke dalam sana. Sedangkan Qin Chen penasaran mengapa kelompok istana Piao Miao dan juga istana penegak hukum tidak kunjung datang. Ternyata dua kekuatan besar itu akan tiba setelah memastikan semua jenius masuk. Dan benar saja ketika Qin Chen telah berada di alam Yu kuno, sesaat kemudian Aiyang Qiansu tiba bersama rombongan lainnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Aiyang Qiansu ini lagi sedih karena tidak kunjung melihat keberadaan dari Qin Chen. Juryu pun menenangkannya karena ia meyakini Qin Chen sudah terlebih dahulu memasuki alam Yu kuno. Mereka pun turun untuk bertemu dengan penjaga gerbang. Melihat jumlah mereka yang cukup banyak membuat penjaga ini terkejut. Karena seharusnya Cijia mengingat perjanjian yang sudah mereka lakukan. Yang mana seharusnya mereka hanya memiliki 50 tempat saja di alam Yu kuno. Namun mengapa ia membawa 10 orang lagi? Cijia mengingatkan kalau selama 100 tahun terakhir, istana Piao Miao-nya telah berkontribusi besar. Jadi dia ingin kota bagi kelompoknya ditambah lagi. Namun permintaannya itu tidaklah dituruti oleh penjaga gerbang. Karena jika terlalu banyak orang yang masuk ke dalam alam Yu kuno, hanya akan membuat ruang penghubung hancur. Jadi bagaimana bisa Cijia yang menambah orang lagi? Cijia tidak terima dengan perkataannya, karena ia datang kemari atas nama Istana Piao Miao. Sejak awal ia tidak niatan untuk bernegosiasi, dan jika permintaannya ditolak, maka Cijia akan memberikan hukuman mati kepada penjaga itu. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. 我们手轮得到你来插嘴了。 你有神掌。 Cijia yang merupakan Martial Emperor tentu saja memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada penjaga itu. Karena bagaimanapun ia hanyalah berada di ranah Martial King. Dan mudahnya Cijia pun memukul mundur penjaga tersebut. Di saat Cijia yang menghabisinya, sebuah serangan pun muncul untuk menghentikan kegilaannya. Pria ini meminta untuk tidak melakukan tindakan itu, karena lebih baik mereka membicarakan hal ini. Untung saja Cijia mau mendengarkan pria tersebut dan akan mengampuni nyawa sang penjaga. Cijia meminta mereka untuk sadar diri sedang berhadapan dengan siapa. Berhubung serangan ini sangat berbahaya bagi tubuhnya, jadi penjaga itu pun memilih untuk memperkuat tubuhnya dulu demi bisa menahan racun dari serangan Cijia. Sedangkan Cijia meminta semua muridnya untuk mulai memasuki alam Yu kuno. Xiansu dan juga yang lainnya paham dan segera masuk ke dalam sana. Dengan kehadiran Cijia di sini, para penjaga alam Yu kuno sama sekali tidak bisa berbuat apapun. Karena jika mereka mencoba untuk melawan, yang ada malah mereka yang akan dihabisi. Pria ini pun mengajak temannya untuk segera pergi dari sini. Karena bagaimanapun pintu ini akan kembali terbuka di 3 tahun kemudian. Penjaga itu paham dan dia pun pergi dengan perasaan yang begitu kesal. Sedangkan Cijia pergi dengan perasaan yang begitu puas.
Shino berpindah ke dalam alam Yukuno, yang mana akhirnya para jenis telah tiba dan disusul juga oleh Kinchan. Berhubung ini adalah pertama kalinya mereka datang kemari, jadi tentu saja para murid mencoba untuk berhati-hati. Selain itu, suasana di alam Yukuno ini sungguh sangat spesial, karena terdapat begitu banyak energi spiritual yang melimpah, setidaknya 10 kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Mereka dibuat bertanya-tanya apakah di sini terdapat harta langit dan bumi. Selain mereka, ada juga beberapa jenis lainnya, yang mana mereka memilih untuk berpisah dari kelompok tetua situ. Sedangkan kelompok tetua situ juga mulai melakukan pergerakan. Dia bersama para jenis lainnya dibawa berhenti di sebuah tempat, yang mana Kinchan bisa melihat dengan begitu jelas celah ruang yang terus-menerus terbuka. Takut akan ada bahaya di situ, jadi beberapa murid terlihat menjadi ketakutan karena bisa saja ada bahaya yang menanti kehadiran mereka. Kinchan yang sedang jalan santuy tidak sengaja menginjak sebuah pedang. Hal itu pun membuat orang-orang di sana ketakutan, padahal itu hanyalah sebuah pedang biasa. Yan Qingdao yang melihat hal tersebut segera pergi untuk mengambil pedang itu, karena ia meyakini kalau pedang kuno ini adalah salah satu harta di alam Yukuno. Tetua situ memberitahu sudah banyak orang kuat yang berakhir di tempat ini, jadi tidak heran ada begitu banyak harta yang tertinggal. Namun harta sebenarnya dari alam Yukuno adalah esensi ruang. Alhasil Yan Qingdao segera membuang pedang tadi karena ini bukanlah harta yang dia cari-cari. Esensi ruang yang dibicarakan oleh tetua situ merupakan benda yang terbuat dari kekuatan ruang terdalam di dunia Yukuno. Semua itu terkondensasi selama miliaran tahun, dan semua ini bisa diserap oleh para kultivator. Esensi ruang ini sangatlah berguna untuk meningkatkan kekuatan prinsip ruang. Tidak heran mengapa hal ini sangatlah berharga, karena bisa membantu seseorang mengalami penerobosan dengan sangat cepat. Para murid pun menjadi bersemangat untuk mendapatkannya. Tetua situ kembali menjelaskan kalau kekuatan hukum ruang angkasa ada setelah mereka berhasil menguasai kekuatan ruang angkasa. Ini juga adalah manifestasi dari makna ruang yang mendalam. Kinchan menjadi begitu tertarik kepada kekuatan prinsip luar angkasa ataupun disebut kekuatan moralitas spesial. Hal ini sangatlah berguna untuk membedakan ranah kaisar bela diri. Martial King setengah langkah dapat memadatkan rantai luar angkasa di dalam tubuhnya. Pada masa awalnya jumlah Martial King bersekitar antara 2 hingga 10 saja. Sedangkan Martial Emperor tingkat menengah berkisar 11-30 saja. Dan pada tahap Martial God memiliki 30 hingga 100 item yang diberikan oleh kekuatan prinsip ruang. Dengan kata lain, kekuatan esensi ruang bisa mempercepat perkembangan para kaisar bela diri. Tetua situ juga menjelaskan kalau hanya 2 esensi ruang saja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ranah kaisar bela diri, atau disebut ranah Martial King. Semua murid yang mendengar hal itu tentu saja menjadi begitu terkejut, begitu pula dengan Abang Kinchan. 空间之力后所凝聚道则之力，在体内凝聚出1道路王，则是11到30，只需2枚空间之力。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Kinchan sungguh tidaklah menyangka karena pemahamannya tentang misteri luar angkasa kini menjadi lebih jelas, beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kinchan pun penasaran apakah harta ini bisa menyerap kekuatan ruang yang ada di dalam alam Yukuno. Daripada penasaran, Kinchan pun mencobanya. Sepertinya apa yang Kinchan duga akan berhasil, karena perlahan-lahan hartanya itu pun mulai menghisap esensi ruang di sini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.